Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa alaina ma'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum dawam. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melafazkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beruntaikan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan kami MSDT, Majelis Studi Dakwah Terapan. Nah, jadi di nama channelnya Ustadz Arifin Purba Official. Ada 3 bahasan besar yang kami sajikan di channel kami ini. Yang pertama yaitu terkait bahasan tentang menjadi muslim kafah. Tuh, silakan nanti dilihat itu. Ada urutannya dia. Yang kedua, pembahasan tentang pesantren virtual pondok sholat. Jadi mengevaluasi sholat yang sudah kita lakukan ini dari semua sisi, baik sholat secara zahir maupun nanti sholat secara batin. Itu sudah ada bahasannya. Nah, yang ketiga ini adalah tentang Majelis Studi Dakwah Terapan, tentang sakofah Islamiyah, wawasan keislaman, bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pertemuan kali ini kita akan mengulas dan mengkaji terkait terjadinya gencatan senjata antara Israel dan Hamas, antara Israel dan Palestina, khususnya di jalur Gaza. Ini akan kita bahas, apakah ini betul-betul perdamaian merdeka yang hakiki atau sekedar basa-basi. Kenapa? Karena mungkin saja mensuplai baik itu senjata dan yang lainnya itu adalah negara Amerika. Sementara negara Amerika sekarang ini sedang dilanda musibah yang luar biasa. Dari mulai kebakaran sampai angin tornado. Nah, jadi mereka kehabisan dana sepertinya. Ya sudahlah, kita gencatan senjata sajalah. Nah, jadi kita khawatir ini pura-pura. Ya, pura-pura saja. Nah, kenapa? Karena memang orang Yahudi ini, orang Yahudi ini kan selalu berpura-pura dan selalu ingkar janji. Diadakan gencatan senjata pada Kamis 16 Januari 2025 untuk nanti diberlakukannya tanggal 19 Januari 2025. Sementara tanggal 20-nya itu akan ada pelantikan, yaitu Donald Trump sebagai Presiden Amerika. Nah, jadi ini sekarang ini kita masih berada pada hari Jumat. Nah, tadi malam itu begitu pengumuman tentang gencatan senjata, itu pasukan Israel sebagian itu tetap aja dia melakukan tembakan-tembakan. Nah, mari kita lihat keadaan orang Yahudi ini dan orang Nasrani ini. Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 120, dan kita sudah sangat hafal ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tarodo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Walan tardo, lannya itu dalam grammar bahasa Arab disebut harfun nasbin wa naf'in wa istiqbalin. Artinya, kalau ada kata-kata, kalau ada huruf lan di depan fi'il mudhari, itu maknanya tidak akan pernah. Walan tardo, dan tidak akan pernah selama-lamanya ridho terhadap engkau, wahai Muhammad.
terhadap umat Islam. Siapa? Al-Yahud wan Nasara, orang Yahudi dan orang Nasrani. Sampai hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti cara-cara beragama mereka, mengikuti kemauan dan propaganda mereka. Nah, jadi ini pertama. Jadi nggak akan pernah mereka itu ridho, senang kepada umat Islam. Nampaknya mereka itu bersedia gencatan senjata, padahal itu dalam kolbunya, dalam jiwanya nggak senang mereka itu, karena terpaksa aja ya kita ini ya, kira-kira begitulah. Nah, jadi kita jangan terlalu euforia, jangan terlalu berlebihan, tetap waspada. Bil khusus saudara-saudara kita yang berada di Gaza sana, yang bisa menyampaikan ini, coba sampaikan. Tetap pertahankan pertahanan selama ini yang sudah berjalan. Tetap itu, bahkan tingkatkan, karena bisa saja mereka ini nanti tiba-tiba. Dan ada dalilnya, kita lihat nanti. Nah, kemudian orang Yahudi ini pembangkang. Ya, disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 93. Mereka selalu berkata, sami'na wa asoina. Kami dengar, tapi kami tidak taat. Ini orang Yahudi karakternya seperti itu. Kami dengar, oke, siap, kita gencatan senjata. Tapi dalam kolbu mereka, jiwa mereka, enggak bakal itu. Ini sekedar untuk mencari siasat aja ini. Karena kebetulan pendukung kita yang mensurvei dana ini lagi ada masalah. Kira-kira begitu. Nah, ini jelas dalam Al-Quran. Sami'na wa asaina. Kami dengar, kami tidak taat. Surah Al-Baqarah ayat 93. Nah, tidak sampai di situ. Tidak sampai di situ. Mereka ini pekerjaannya selalu membunuh Nabi, kata Allah. Disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 181. Wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq. Dan mereka selalu membunuh para nabi itu tanpa alasan yang benar. Jadi jangankan membunuh saudara-saudara kita di Palestina, membunuh manusia biasa, nabi aja mereka bunuh. Nabi aja mereka khianati. Begitu kan zaman Nabi itu, berkhianat terus mereka itu. Nah, jadi karena itu saya bukan yang pesimis, bukan, tapi tetap waspada. Jangan terlalu euforia, girang, berlebihan, jangan. Tetap waspada. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, di sini ada sebuah hadis yang akan saya sampaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadisnya 2940, terbitan tahun 2009. Beda terbitan tahun, beda pula nomor hadisnya. Ini menarik, ini hadis ini terkait dengan merdekanya atau bebasnya Palestina. Nih, ya, kita lihat di sini. Auf ibni Malik qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Jadi Auf bin Malik ini, dia pernah berkata, aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Tabuk. Wa huwa fi qubbatin min adamin. Sementara Nabi itu sedang berada di bawah sebuah tenda yang terbuat dari kulit yang disamak. Nah, jadi Nabi sedang berada dalam tenda. Auf bin Malik ini datang menemui Nabi. Ya, setelah bercerita bersama dengan sahabat lain, ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun bersabda. Nah, ini perhatikan, ini isi hadisnya nih. Udud sitan baina yadayya sa'ati. Catat kalianlah, ada 6 hal yang akan terjadi nanti antara aku dengan akan terjadinya hari kiamat. Ada 6 hal, kata Nabi. Berturut-turut dia itu 6 hal ini. Nah, apa saja 6 hal itu? Mari kita lihat yang pertama. Al-awwal mauti. Yang pertama adalah kematianku. Nah, jadi wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah, ya, urutan pertama, ya, antara Nabi dengan akan terjadinya hari kiamat.
kematianku. Dan ini sudah terjadi 1400 tahun yang lalu lebih. Baik, ini yang pertama. Oke. Nah, yang menarik yang kedua ini. Yang kedua kata Nabi, setelah aku nanti terus ke belakang akan terjadi Fathu Baitil Maqdis. Nah, disinilah dia. Fathu Baitil Maqdis. Dibebaskannya Baitul Maqdis. Nih, perhatikan. Sekarang kita sedang dihadapkan atau disuguhkan di depan kita terjadinya genjatan senjata. Jadi seolah-olah ya Palestina, Gaza ini merdeka, bebas. Kan kira-kira begitu. Sudah selama lebih kurang 460 sekian hari atau 15 bulan. Ya, dibombardir oleh Israel, Zionis yang didukung oleh sekutu-sekutunya. Banyak korban syahid ya dan syahidah ketika itu. Banyak korban. Nah, tapi tetap aja eksis. Nah, begitu genjatan senjata, nah ini kan merasa bebas, terbebas, dibebaskan. Nah, ini kata Nabi. Ya. Tapi ingat, ini adalah kebebasan, kemerdekaan yang masih semu. Ya, belum murni. Kenapa? Karena nanti disebutkan dalam hadis, ya, yang betul-betul membebaskan secara murni dan hakiki adalah hanya satu, yaitu Imam Al-Mahdi. Hanya itu yang bisa membebaskan Baitul Maqdis secara real, secara konkret. Ini yang pertama. Jadi yang pertama itu Fathu Baitul Maqdis. Ya, terjadi genjatan senjata atau terbebasnya Baitul Maqdis dari tekanan Israel Zionis ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang mengerikan sebetulnya nanti setelah ini. Setelah terjadinya genjatan senjata ini ke depan, ada yang ketiga nanti yang mengerikan lagi. Apa itu? Mutatun ya'khudhu fikum kaku'asil ghanam. Akan terjadinya kematian yang banyak menimpa kalian sebagaimana penyakit menimpa kambing sehingga kambing itu mati mendadak. Nah, di sini. Jadi setelah Fathu Baitul Maqdis ini, kata Nabi, akan banyak nanti di dunia ini kematian-kematian yang mendadak. Entah itu karena bencana alam, entah itu karena musibah, entah itu karena, nah di sini saya khawatirnya ini ya bisa jadi yang terkena suntik vaksin kemarin itu banyak itu, saya khawatir di situ ada chip dan sudah tergabung dalam satu sentral ya, ada softwarenya, tinggal diklik aja itu nanti di enter mati mendadak. Ini saya khawatir karena ini kata Nabi, mutatun ya'khudhu fikum kaku'asil ghanam. Banyaknya kematian yang menimpa kalian sebagaimana kambing mati mendadak. Ini luar biasa ini. Nah, jadi bukan makin baik ke depan sebetulnya. Sementara ini, makanya persiapkan akidah kita yang benar, iman kita yang benar, tauhid kita yang benar, amal soleh kita yang benar, sholat kita yang benar, semuanya harus benar. Belajar kita yang benar, ngaji yang betul, serius. Ini yang ketiga. Yang keempat dalam hadis ini, istifadatul mali hatta yu'tar rajulu mi'ata dinar fayazallu sakhiton. Melimpahnya harta, ya, sehingga ada seseorang diberi harta 100 dinar tapi kemudian dia marah-marah, minta lagi masih kurang. Nah, ini kata Nabi nanti akan terjadi, ya. Berlimpahnya harta, ada orang dikasih harta 100 dinar masih kurang, marah-marah dia, nuntut terus. Itu yang keempat. Nah, yang kelima, ini yang kelima sedang terjadi sekarang. Fitnatun la yabqa baitun minal arabi illa dakhalathu. Akan terjadi fitnah, tidaklah ada satu rumah dari bangsa Arab pun kecuali fitnah itu masuk ke dalam rumahnya. Nah, sekarang kita lihat di Arab Saudi
bebas sebebas-bebasnya. Ya, musik bebas, konser-konser bebas, bioskop bebas, wanita-wanita berpakaian bebas, minum-minum bebas. Tidak seperti terdahulu. Inilah yang sedang terjadi sekarang ini. Nah, jadi Rasulullah SAW luar biasa atas bimbingan Allah. Jadi Nabi memprediksi, namanya Nabi, An-Naba. Naba itu memberikan kabar berita yang akan datang. Nah ini, jadi ini sekarang sedang terjadi di Arab Saudi, sebebas-bebasnya. Nah, baru yang keenam, ini yang terakhir dalam hadis ini juga kita lihat terkait dengan gencatan senjata. Hudnatun takunu bainakum wa baina banil asfar. Akan terjadi perjanjian damai. Ini ya, perjanjian damai termasuk gencatan senjata ini antara kalian umat Islam dengan Banil Asfar. Banil Asfar ini adalah orang-orang Eropa dan sekutunya, termasuk Amerika dan sebagainya. Terjadi perdamaian. Di antaranya ini gencatan senjata ini. Tapi apa yang terjadi kata Nabi? Fayaqdirun. Mereka akan mengkhianati perjanjian itu. Ini kata Nabi, mereka akan mengkhianati gencatan senjata itu. Dia khianatin, memang begitu sifat mereka. Mereka khianatin gencatan senjata itu. Jangankan sama manusia, sama Allah aja mereka itu berani kok. Tuh ya. Jadi ini perlu kita catat kata Nabi. Fayaqdirun, mereka akan mengkhianati perjanjian itu. Tidak sampai di situ, kemudian fayatunakum tahta samanina ghayah. Lalu mereka akan mengepung kalian di bawah 8 bendera. Nah, sebagian ulama mengatakan di bawah 8 negara. Masing-masing negara punya bendera. Nah, tahta kulli ghayatin 12 alfan. Setiap bawah satu bendera itu terdapat 12.000 pasukan personil yang militan. 12.000 ini dalam arti kata bisa lebih dari itu. Nah, jadi 8 negara ini, 8 bendera ini yang sekutu-sekutu mereka mengepung nanti umat Islam. Bil khusus di Palestina itu. Dikepung. Nah, jadi mereka itu berkhianat, kemudian mereka kepung. Karena kebanyakan nanti saudara-saudara kita di Palestina ini girang, euforia, semangat. Karena selama ini tertekan selama 15 bulan. Tiba-tiba ada gencatan senjata yang semu ini. Mereka gembira, dikepung. Nah, udah selesai. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Nah, kata Nabi di sini, kita lihat. Palestina ini nanti adalah benteng terakhir umat Islam yang akan dikuasai Imam Al-Mahdi menyambut kedatangan Nabi Isa alaihissalam di Masjid Menara Putih yang akan membunuh orang Yahudi, sebagian orang Nasrani, dan akan memotong kepala Dajjal yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, nomor hadisnya 2125. La tazalu ta'ifatum min ummati yuqatiluna 'alal haqqi zahirina 'ala man nawa'ahum hatta yuqatila akhiruhum al-masihat dajjal. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang berperang di atas kebenaran, yang mengalahkan musuh-musuh mereka hingga turun Nabi Isa yang terakhir akan membunuh Dajjal. Nah, jadi sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, urutannya seperti itu dalam hadis. Ya, nah oleh karena itu, kapan Al-Mahdi itu akan muncul? Ketika terjadi huru-hara perang saudara di Arab Saudi. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ya qatatilu 'inda kanzikum salasatun kulluhum ibnu khalifah. Thumma la yasiru ila wahidin minhum. Thumma tatla'u rayat as-sud min kibalil masyriq. Fayaqtulunakum qatlan lam yuqtalahu qaumun. Thumma dzakara syai'an la ahfazuhu faqala fa idza ra'aitumuhu
fabayi'uhu walau habwan 'ala salji fa innahu khalifatullahi al-mahdi. Ketika kelak nanti akan ada 3 anak pangeran, ya, 3 putra mahkota akan berperang di dekat perbendaharaan kalian, yaitu di sisi Ka'bah di Arab Saudi, dan semuanya adalah anak khalifah, keturunan khalifah, yang maksudnya keturunan Raja Saudi, dan tidak ada yang menang melainkan 1 orang. Lalu muncullah bendera-bendera hitam dari wilayah timur. Nah, mereka lantas memerangi kalian, orang-orang Arab itu, dengan peperangan yang sengit yang sama sekali belum pernah terjadi dilakukan kaum manapun. Jika kalian melihat bendera-bendera hitam itu, maka berbaiatlah kepadanya walaupun kalian merangkak di atas salju, karena sesungguhnya dia adalah khalifah Allah Al-Mahdi. Nah, di atas salju di Arab Saudi ada salju, kata Nabi. Itu 14 abad yang lalu Nabi sudah mengatakan nanti akan ada salju. Jadi orang-orang sebagian mengatakan, mana mungkin padang pasir kok, panas kok ada salju. Sekarang terbukti banyak salju di sana. Dan ketika itu sudah terjadi nanti Al-Mahdi muncul, nah itulah berbaiatlah kalian. Jadi sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, yuk sama-sama kita muhasabah diri. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian, jaga jiwa kalian, jaga jiwa keluarga kalian. Pelihara diri kita, ya, dengan akidah, dengan iman, dengan tauhid, dengan amal soleh yang betul-betul sesuai sunnah. Jauhi maksiat, jauhi dosa besar. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena masa-masa ke depan ini, ya, bukan makin baik, tapi makin berat ujian yang akan Allah berikan kepada kita. Gejatan senjata yang di Palestina ini, yang di Gaza ini adalah genjatan yang semu. Setelah ini akan ada pengkhianatan yang mereka lakukan, lalu mengepung kaum muslimin. Dan pada saat itu nanti Al-Mahdi akan Allah datangkan, Nabi Isa Allah akan turunkan, dan itu artinya apa? Kiamat sudah sangat dekat. Semoga Allah melindungi kita, melindungi keluarga kita semuanya dari fitnah semua itu. Andai kata terjadi pada diri kita, kita berdoa mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, dimatikan oleh Allah dalam mati husnul khatimah, dalam mati syahid. Amin, Allahumma amin. Kita tutup pertemuan kita ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Tapi ingat, di bawah mau bikin komen silahkan, tapi yang membangun, yang belum subscribe, like and share, ya ditunggu dan itu gratis. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.